Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Himawati. Saya sebagai peserta PPJ, yaitu tentang data 1.2. Yang pertama, saya ingin bertanya, yaitu apa penyebab rendahnya motif belajar peserta didik? Kepada Ibu saya persilakan. Rendahnya mutu peserta didik ya. Iya, Bu. Satu, kalau dilihat dari anak-anak di sini ya, Pak Rizky ya, satu kurangnya perhatian dari orang tua. Bukan berarti saya sebagai guru tuh menyalahkan orang tua. Itu kan antara guru dan orang tua kan harus bekerja sama. Tuh, yang saya lihat pertama dulu adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Ya, seperti anak yang masih duduk di SD itu kan masih perlu atau butuh kasih sayang orang tua, dan semuanya walaupun dilatih untuk mandiri loh, tapi tetap saja orang tua itu harus memperhatikan apapun itu. Orang tua harus mengingatkan persiapan anak dalam belajar ya, terus kebutuhannya, terutama adalah kasih sayangnya. Kalau anak itu cuma misalnya begini, anak belajar, tapi pertama tidak dibimbing oleh orang tua, atau hanya nyuruh saja orang tua kemana gitu. Berarti kurang juga. Kadang-kadang kan anak juga gitu, ih mama gimana sih, aku ada PR, aku ada pekerjaan, tapi kok mama kurang, mama nggak nungguin aku. Kadang-kadang kan anak ada yang seperti itu, tapi ada juga anak yang mandiri. Tapi biasanya anak yang misalnya kebanyakan anak yang kurang mampu untuk belajar itu adalah anak yang yaitu tadi kurang perhatian orang tua, kurang kasih sayang orang tua ya, kurang kasih sayang orang tua. Nah, ya kita tidak menyalahkan orang tua gitu. Karena apa? Tidak menyalahkan seluruhnya, karena kan orang tua nyari nafkah. Nah, apalagi di tempat kita di pinggiran kota Jakarta ini, orang tuanya kebanyakan di lingkungan sini adalah guru. Jadi harus tidak sepenuhnya bisa memperhatikan anak, karena apa? Dia kerja. Contohnya misalnya yang buruh harian lah gitu, dia harus berjuang ya, untuk berjuang. Apalagi yang namanya ayah udah mencari nafkah, terus dia biasanya ya kuranglah memperhatikan di anak, jadi dijatuhkan ke ibunya gitu. Nah, kadang-kadang anak itu berani sama mamanya gitu, jadi ya kurang begitu. Harusnya dua-duanya itu harus bekerja sama. Itu dari orang tua ya. Terus mungkin yang kedua itu adalah dari guru ya, dari guru. Satu, guru itu mungkin masih bukan tidak menguasai, tapi masih kurang. Apalagi kurikulum seperti ini belum semuanya mendapatkan. Contohnya saya belum dapat karena saya ngajar di kelas 5 kan. Jadi kurikulum yang sekarang ya baca sih baca, tapi belum sepenuhnya dapat ya. Berarti adalah kurangnya persiapan dalam mengajar ya. Terus kadang-kadang perilaku siswa itu beragam, yang itu sudah pintar, yang itu belum gitu. Jadi tidak sama ya, memang karena kita kan beragam siswa ya. Terus konsentrasi siswa kadang-kadang kurang karena memang kekurangan dari guru. Nah, kadang-kadang saya juga tentu ya, kekurangan dari guru itu anak-anak konsentrasinya kurang. Mungkin dari rumah tadi kalau pagi-pagi misalnya itu ada juga sih yang belum sarapan gitu. Nah, kalau enggak kebanyakan main jadinya ngantuk, jadi dia enggak konsentrasi ya. Terus pengajarannya mungkin kurang kreatif. Zaman sekarang kan guru harus gitu untuk kreatif ya, untuk kreatif. Terus kurang interaksi dalam pembelajaran ya. Sering merasa paling benar guru senior gitu, padahal belum tentu ya, belum tentu. Terus daya serap siswa itu tidak sama ya. Mungkin kita harus mengulangi dalam pelajaran itu ya. Terus apalagi ya,
biasanya anak itu akan mengidolakan guru. Nah, mungkin guru tersebut itu kurang dalam memberi contoh ke anak ya. Terus siswa kondisiku. Pertanyaan berikutnya Bu, apa penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik? Berarti rendahnya motivasi ya. Mungkin satu itu kurangnya intensitas pertemuan antara guru dengan orang tua ya. Kadang-kadang orang tua itu diundang, padahal kita sebetulnya mau ngasih tahu loh kepada putranya gitu lewat orang tuanya, bilang begini, Bu saya sibuk, Bu saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya gitu. Padahal itu demi kepentingan putranya loh, seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus pinter ya, harus pandai-pandainya mencari peluang biar antara orang tua dan guru itu ada titik temu, supaya kalau di sekolah kan pasti yang tahu gurunya dong, putranya kurang begini kurang begitu gitu. Nah itu kita sampaikan, tapi ya itu tadi kurangnya kadang-kadang orang tua kebanyakan itu sibuk dengan pekerjaannya, Bu saya nggak bisa, atau mungkin diserahkan kepada yang ngasuh gitu, maksudnya ini yang bantuin gitu, yang bantuin, atau omnya atau adiknya suruh datang, atau bahkan neneknya suruh datang gitu, jadi bukan orang tuanya langsung gitu ya. Terus ya itu tadi sibuknya orang tua, sibuknya orang tua. Lanjutkan pertanyaan berikutnya, mengapa guru belum menguasai kebanyakan guru belum menguasai operasi hitung dasar matematika? Jadi nilai kurang, anak-anak itu nilai kurang gitu. Nilainya kurang ya. Berarti ini guru itu dalam metode pembelajarannya berarti harus tidak boleh atau tidak hanya metode ceramah aja ya, apalagi matematika. Nah, matematika itu kan dengan memaksimalkan untuk latihan-latihan seperti itu. Jadi kalau matematika sih kalau dengan metode ceramah memang kurang ya. Jadi harus dia menggunakan misalnya dalam pecahan gitu ya. Kalau anak kecil itu harus menggunakan benda nyata yang konkret, misalnya buah, misalnya suruh bawa apel. Kalau bawa semangka kan kegedean, nanti yang sana gurunya apel dipecah. Oh kalau dibagi 2 ini loh, ini namanya satu apel dibagi 2 itu berarti 1 itu setengah, itu nyata. Kalau misalnya kertas kita gunting nanti juga 2 kertas tuh gitu. Jadi harus ini karena kurangnya peraga ya mungkin ya dengan guru itu. Jadi harus ini banyak inovasi dan banyak kreasi guru dalam mengajar itu. Pertanyaan berikutnya Bu, di sini mengapa guru belum menggunakan pembelajaran berbasis sports atau soal yang susah? Berarti soalnya itu dulu ya. Ya itu tadi mungkin atau ini kebiasaan guru itu belum terbiasa untuk menggunakan soal quotes ya, soal yang tinggi ya itu, atau mungkin guru itu juga masih kurang memahami dalam ini pembentukan soal atau membuat serutan. Kan ada ya C1, C2 itu kan masuk itu 1 ya, kalau 1 ya. Terus C3, C4 itu yang kedua, C5 dan C6. Nah, kebanyakan guru itu masih memakai C1, C2 sampai C4 ya. C5, 6-nya masih kurang terbiasa gitu. Dan mungkin guru juga kurang dilatih dalam pembuatan asesmen ini dalam pembelajaran ya. Jadi pembelajaran yang hot, jadi harusnya gitu, atau mungkin kalau ada kesempatan guru itu harus mengikuti webinar seperti itu,
dalam pembuatan kan ada sekarang ya. Ada Nah, berarti itu mungkin ini pelatihan untuk membuat soal atau apa pengetahuan tentang soal code itu ditingkatkan lagi gitu. Jadi guru semuanya tidak hanya kelas tinggi aja ya, dari kelas rendah sampai kelas tinggi pun mengikuti nanti akan bisa ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan, mengapa guru belum memaksimalkan manfaat teknologi TIK dalam melakukan pembelajaran? Mungkin kalau yang seperti itu mungkin yang guru-guru ini ya angkatan sepok ya kali ya, karena memang kurang kalau seperti angkatan sekarang, angkatan muda. Nah itu mah udah semuanya udah berbasis komputer dalam KBM-nya ya. Jadi mungkin kurangnya ini, atau karena sudah tua gitu males atau enggan untuk mempelajari ini ya, TIK ya, mempelajari teknologi ini informatika itu gitu. Terus kalau enggak ya kurangnya pelatihan dalam penggunaan ini teknologi. Padahal seharusnya nggak boleh begitu gitu. Tapi kebanyakan ini yang sudah, tidak semuanya loh ya, tidak semuanya itu dalam tanda kutip ya. Kebanyakan kalau yang sudah sepuh ya seperti saya itu kurang 2 tahun untuk itu. Tapi saya sih juga enggak ini, saya berusaha untuk belajar gitu ya. Jadi kurangnya dalam berlatih untuk masalah ini teknologi informatika. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.